Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelum mulai segala sesuatu, mari kita bersama-sama berlutut berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Silakan duduk kembali. Bersyukur pada Tuhan, pada hari ini kita masih dapat bersama-sama beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus memimpin pujian. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian dari Kidung Rohani nomor 136. Pujian dari Kidung Rohani nomor 136, Aku tahu siapa yang kupercaya. Tahu bagaimana keadaan besok, apakah akan aman atau bahaya. Tetapi sebagai umat yang percaya, kita mau selalu beriman kepada Tuhan, kita mau selalu mempercayai kehidupan kita kepada Tuhan, bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Karena Tuhan Yesus, Tuhan kita yang sembah, adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang selalu mengasihi kita. Sebagai pujian selanjutnya, mari kita bersama-sama mengangkat pujian dari Kidung Rohani nomor 133. Pujian Kidung Rohani nomor 133, Yesus takkan berubah. Allah kasihi manusia mengutus Yesus. Dia disiksa dan disalib tebus yang
kuasa menyembuhkan orang yang sakit, baik jasmani atau roh pun dipulihkannya. Siapapun yang mau percaya, Dia kasihani. Karena kasih-Nya tak ubah sampai selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya, Yesus tak ubah. Ayah, bunda, dan saudara dapat terpisah, Yesus tak pisah. Yesus tak pisah. Langit bumi kan berubah, Yesus tak ubah. Langit bumi mungkin akan berubah, ayah bunda dan saudara, keluarga kita mungkin akan terpisah dengan kita. Tetapi ada satu pribadi yang tidak akan terpisah dari kita, yaitu Tuhan Yesus. Asalkan kita mau mendekat kepada Tuhan. Puji-pujian sampai di sini, kiranya segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kepada pembawa firman, dipersilahkan. Ya, baik, saya ucapkan selamat siang, selamat berkumpul kembali. Kita boleh bersama-sama pada kesempatan siang kali ini kita bisa sama-sama untuk beribadah bersama di Kebaktian Pemuda meskipun secara online. Sebelum kita melanjutkan segala sesuatu, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa dalam hati. Mari kita sama-sama berdoa. Amin. Baik, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian dari Kinurah nomor 224. Pujian nomor 224, mohon Tuhan selidiki. Pujian nomor 224, mohon Tuhan selidiki. B pertama. Yang kedua, Kau melihat segala perkara, terangilah hati sanubariku, agar aku
berdiri, kita akan sama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Mari kita sama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sekali lagi ucapkan selamat siang, puji syukur kepada Tuhan kita. Hari ini kita boleh sama-sama berada di sini meskipun kita secara online di rumah masing-masing, tapi kita mau bersama-sama untuk berkebaktian. Kita ambil sebuah waktu untuk bersama-sama memuji Tuhan, kita beribadah, kita menekan sebagian daripada firman Tuhan. Baik, di dalam Tuhan Yesus menyampaikan sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan siang kali ini akan dibawakan dengan sebuah judul, Jangan Mencari Keuntungan Pribadi. Jangan mencari keuntungan pribadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai seorang manusia, ya, sejak kita kecil kita sudah belajar. Untuk apa? Belajar untuk memperoleh yang namanya keuntungan. Ketika dulu saya masih kecil, ya, di sekolah dasar, pelajaran matematika mengajarkan kalau saya beli dengan harga beli sekian, beli pensil, dan saya jual dengan harga sekian, kita bisa menghitung apakah saya untung atau saya rugi. Kita bisa menghitung berapa persen keuntungan atau malah kita kerugian berapa banyak jumlahnya. Demikian juga ketika kita hari ini beranjak dewasa, kita di pemuda, hari ini kita bekerja, kita berusaha, kita berbisnis, kita menjual barang. Tentu kita akan mengejar yang namanya keuntungan. Tidak mungkin hari ini ada saudara-saudari kita yang mengatakan, saya ingin nanti ketika saya berjualan, harga belinya lebih tinggi daripada harga jualnya, sehingga saya rugi. Itu tidak mungkin. Saudara dalam Tuhan, inilah hal yang sangatlah wajar. Sudah pasti kita akan melakukannya. Entah itu kita mencari keuntungan secara materi, harta, kekayaan, mencari nafkah untuk penghidupan kita, atau secara jasmani seperti kesehatan kita, keuntungan dalam kebugaran badan kita, kepuasan diri kita, ya. Kita pasti mencari yang namanya keuntungan tersebut karena itu adalah hal yang wajar dan pasti kita akan melakukannya. Tetapi hari ini judulnya dikatakan jangan mencari keuntungan pribadi. Mungkin kita berpikir, loh kok bertentangan ya? Kok beda? Kan tadi dibilangnya itu adalah hal yang sudah wajar. Kita pasti melakukannya, tapi dikatakan jangan mencari keuntungan pribadi. Apakah berarti sekarang saya nggak boleh bekerja? Apakah berarti sekarang saya nggak boleh mencari keuntungan? Apakah kalau begitu saya tidak boleh menafkahi kehidupan saya? Saudara dalam Tuhan, jangan sampai hari ini karena kita mencari keuntungan pribadi, maka kita menjadi tidak taat dengan firman Tuhan. Jangan sampai hari ini kayak kita mencari keuntungan pribadi tersebut, kita menjadi melanggar firman Tuhan. Kita hari ini akan melihat bersama-sama sebuah peristiwa. Seorang tokoh yang akan menjadi peringatan untuk kita semua. Agar jangan sampai kita mencari keuntungan pribadi yang kita menjadi melanggar firman Tuhan, menjadi tidak taat dengan firman Tuhan. Kita akan sama-sama lihat dalam kitab Yosua pasal yang ke-7. Kitab Yosua pasal yang ke-7. Ya, ini adalah sebuah peristiwa yang sudah tidak asing, ya. Dalam pasal 7 ini menceritakan tentang bangsa Israel melawan musuhnya. Siapakah musuhnya? Musuhnya adalah kota Ai. Kalau kita boleh sama-sama melihat perjalanan bangsa Israel. Ketika dia keluar dari tanah Mesir. Dari kitab Keluaran sampai kitab Yosua, mereka keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa. Dan sampai dipimpin oleh Yosua, mereka melewati padang gurun, mereka melewati laut Teberau, laut merah, membelah laut. Kemudian mereka menghancurkan kota-kota di sekitar mereka. Bahkan sebelumnya ini mereka menghancurkan sebuah kota yang boleh dikatakan sangatlah kuat dan sangatlah besar. Kota apa? Kota Yeriko dengan temboknya yang begitu luar biasa. Dengan 13 kali memutar, mereka bisa mengalahkan kota Yeriko tersebut. Dan di pasal 7 ini ya, ada sebuah peristiwa di mana mereka kira tiba untuk melawan sebuah kota.
yang boleh dikatakan kota ini relatif sangatlah kecil kalau dibandingkan dengan sebelumnya Yeriko. Ya. Dan di sini ada seorang tokoh yang cukup berperan dan cukup mengejutkan ya di pasal ini. Di Yosua pasal 7 yang pertama kita sama-sama lihat. Yosua pasal 7 yang pertama, saya akan bacakan. Yosua pasal 7 yang pertama, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ini adalah tokoh yang tidak asing. Kita kalau mendengar kata Akan, nama Akan ini, tentu kita akan ingat, oh ini udah sering dibahas. Sekolah minggu ada. Firman Tuhan di ibadah ada. Ya, ini bukanlah peristiwa yang asing bagi kita. Dan di sini tokoh ini apa yang dilakukan oleh dia? Dia mengambil barang-barang. Lihat pertama dikatakan dia mengambil barang-barang yang dikhususkan. Dan apa akibatnya? Di bagian terakhir dikatakan bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel. Kenapa hari ini Tuhan bisa murka kepada Akan, kepada orang Israel? Kalau kita boleh lihat sebelumnya dalam Yosua pasal yang ke-6, kita akan lihat Yosua pasal 6 ayat 17. Yosua pasal 6 ayat 17. Dan kota itu, yaitu Yeriko, dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. 18. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Setelah mengkhususkannya dan dengan demikian, membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. 19. Segala emas dan perak, serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan dalam perbendaharaan Tuhan. Jadi apa yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel ketika melawan Yeriko? Dikatakan semua barang-barang yang dikhususkan harus dimusnahkan. Terkecuali di sini emas, perak, tembaga itu untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Tetapi sisanya harus dimusnahkan. Ini adalah sebuah perintah yang sangatlah jelas. Bahkan di ayat yang ke-24 ditekankan sekali lagi setelah ayat 17-19 mengatakan hal itu, Tuhan menekankan di ayat 24, tetapi kota itu dan segala sesuatu yang di dalamnya dibakar, di ayat yang ke-24, 24, tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga yang besi ditaruh mereka dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Menunjukkan memang harus semuanya itu dimusnahkan oleh Tuhan. Hanya emas dan perak yang boleh tersisa dan untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Tetapi di sini akan melanggar itu semua. Kalau kita sama-sama renungkan hari ini, kenapa akan berani-beraninya melakukan hal itu? Ini perintahnya sudah sangat jelas. Perintah yang sudah sangat ditekankan secara jelas oleh Tuhan. Harus dimusnahkan semua, tapi akan berani melanggarnya. Sehingga Tuhan malah menjadi murka. Kenapa akan berani? Ternyata alasannya ayat 20-21. Apa yang dikatakan Akan? Lalu Akan menjawab Yosua katanya di pasal 7 ayat 20. Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. 21. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah indah, buatan Sinear, 200 sikal perak, sebatang emas. Aku mengingininya. Maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan dalam kemahku dalam tanah. Kenapa akan sampai berani ya melakukan hal itu? Dikatakan aku melihat. 1. Aku melihat. 2. Aku mengingininya. 3. Aku ambil. Aku ingin ambilnya. 4. Aku menyembunyikannya. 4 langkah akan jatuh ke dalam dosa. Kenapa dia sampai melihat dan menjadi ingin? Karena dalam diri dia terdapat keinginan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Maka dia berani untuk melanggar firman Tuhan. Karena keinginan dalam pribadi dia, maka dia ketika melihat dan itu menjadikan dirinya mengingini untuk memiliki barang tersebut.
Dimulai dari melihat, saudara-saudari. Dari melihat, ingin, akhirnya apa? Akhirnya saya ingin mendapatkan keuntungan dari barang tersebut. Inilah yang menjadi peringatan untuk kita pada hari ini. Kita melihat, kita mencari, dan malah kita mengambil keuntungan pribadi. Sehingga kita malah melanggar firman Tuhan sama seperti Akan. Apa akibatnya? Kita akan sama-sama belajar hal ini. Hal yang pertama, apa akibat dari Akan mencari keuntungan pribadi? Hal yang pertama, Yosua pasal 7 ayat yang 1. Yosua pasal 7 ayat yang pertama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Apa akibat yang dialami oleh Akan? Tuhan menjadi murka. Saudara dalam Tuhan, kalau hari ini ya kita berbuat salah, kita berantem, kita beradu pendapat dengan orang lain, kita dimarahi karena kita berbuat salah, kita sedih, kita kecewa, apa yang kita lakukan? Kita bisa cerita ke teman kita punya sahabat, ke orang tua kita, orang terdekat kita bisa menceritakan hal itu. Sekarang kita boleh bayangkan, bagaimana kalau misalkan yang murka itu bukan teman kita, yang murka itu Tuhan. Mau cari siapa kita? Beneran? Kalau misalkan hari ini Tuhan yang murka, itu adalah hal yang sangat menyeramkan. Mau cari teman, nggak bisa. Mau cari orang tua kita, nggak bisa. Yang murka adalah Tuhan kita. Itu adalah hal yang sangatlah menyeramkan. Kita mau ke siapa? Kita kehilangan penyertaan Tuhan. Karena satu hal, yaitu apa? Karena ketidaktaatan. Kenapa akan bisa tidak taat? Karena dia mencari keuntungan untuk pribadinya sendiri. Sehingga Tuhan menjadi murka dan dia kehilangan penyertaan daripada Tuhan. Dalam Tuhan, apakah hari ini kita mencari keuntungan pribadi? Hingga hari ini Tuhan menjadi murka kepada kita. Dalam Alkitab banyak sekali contoh, kalau kita boleh sama-sama lihat. Ya. Dalam 1 Samuel pasal yang kedua. Saudara boleh menandai bagian Yosua pasal 7, karena kita akan sering kembali ke Yosua pasal 7. 1 Samuel pasal yang kedua, di sini menceritakan tentang tokoh lain. Ya. Ayat 12 sampai ayat yang ke-17, di sini menceritakan tentang dua anak Eli. Ya. Kalau kita boleh sama-sama lihat, siapakah anak-anak Eli itu? Eli adalah seorang imam. Dan anak-anaknya pun juga memiliki pekerjaan yang serupa dengan Eli, seorang imam juga. Dan apa yang mereka perbuat ketika mereka melayani di bait Allah? Dikatakan dengan jelas di ayat 12, 13, 14 sampai 17 kita akan bacakan karena panjang. Situ dikatakan kalau misalkan mereka itu mengambil korban bakaran, mengambil korban sembelihan untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Untuk mereka masing-masing. Untuk apa? Untuk kepuasan mereka. Padahal itu adalah pelayanan untuk Tuhan. Apa akibatnya? Anak-anak Eli di ayat yang ke-27 dikatakan di perikop di ayat 27 sampai seterusnya. Akhirnya anak-anak Eli itu akan dibinasakan. Tuhan menjadi murka. Tuhan menjadi marah. Karena apa? Karena anak-anak Eli ini mencari keuntungan pribadi dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka untuk melayani Tuhan. Contoh berikutnya, kalau kita boleh lihat di Alkitab, banyak sekali ya kita boleh lihat. Yunus pasal yang keempat, kita akan lihat. Yunus pasal yang keempat, ayat 2 sampai ayat yang keempat. Dari ayat 2, ayat 1, biar lebih jelas. Yunus pasal 4 ayat yang pertama. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Di ayat 2 dikatakan, berdoalah ya kepada Tuhan, katanya, Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Aku tahu bahwa engkau lah yang pengasih, yang penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih, setia yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tapi firman Tuhan, layakkah engkau marah?
Kalau kita sama-sama lihat di sini, apa yang dikatakan Yunus dalam pelayanannya? Dia tidak mengutamakan kepentingan Tuhan. Tapi yang dia utamakan adalah keinginan pribadi dia, keuntungan pribadi dia untuk memuaskan hatinya. Dia tidak suka kalau Niniwe itu diselamatkan. Dia tidak suka kalau Niniwe itu bertobat dan Tuhan tidak menghancurkan Niniwe. Tetapi di sini Yunus, karena dia menginginkan untuk keuntungan pribadinya, untuk memuaskan hatinya, maka dia menjadi kesal, dia menjadi marah. Lalu dalam Tuhan, ya, demikian pula dengan kita hari ini di gereja. Ya. Jangan sampai hari ini kita melayani Tuhan kita. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dalam kehidupan Kristen kita, kita mencari keuntungan pribadi untuk diri kita dan kita malah melanggar firman-firman Tuhan. Ketika dulu saya masih kecil, ya, mungkin saya beberapa kali pernah menceritakan hal ini. Ya, ketika saya masih kecil, sekitar kelas 7 mungkin ya, atau 8. Ketika itu, saya baru belajar bermain musik. Ya. Belajar bermain musik, dari tidak bisa sama sekali, hingga menjadi lumayan bisa untuk mengiringi bermain keyboard atau bermain piano. Dari hari Rabu malam di gereja, sepi jemaatnya, Rabu malam. Mulai masuk ke Jumat malam, ya, di mana mulai ada lebih banyak orang. Sampai hari Sabat Raya, hari Sabtu sore pun akhirnya ditugaskan. Apa yang terjadi kepada saya ketika itu? Ketika melayani, apa yang saya lakukan? Saya melakukan permainan itu dengan sengaja sekencang-kencangnya, dengan variasi seluar biasanya. Agar apa? Wah, itu tuh si Lukas, jago banget main pianonya. Wah, itu Lukas bisa ya main piano. Wah, dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi kepada saya waktu itu. Ketika kita hari ini melayani Tuhan, apa yang ada di pikiran kita? Saya pengen tampil di depan agar saya puas. Saya pengen melayani agar saya dilihat oleh orang. Dan secara tidak langsung, kita melanggar firman Tuhan. Kita mencuri kemuliaan daripada Tuhan kita. Ketika saya SMA, saya pernah bertemu dengan seorang guru musik. Ya. Guru musik ini dia mengajarkan, membimbing kami. Waktu itu akan ada kebaktian awal tahun, ya, kalau tidak salah, kebaktian awal tahun, dan saya diminta untuk mengiringi. Ketika itu guru musik ini membimbing kami dan dia memperhatikan cara kita bermain. Dia mengatakan, kalian harus ubah cara permainan kalian. Seperti ini tuh kurang menarik, kata dia. Dan dia mengatakan kepada kami semua, sini saya akan contohkan. Kamu kalau pencet keyboard seperti ini. Tek. Nah, dia pencet dan suaranya begitu enak, ya. Ketika itu dia suruh satu orang coba. Kamu cobain. Dia mencobanya. Ketika dicoba bunyi dan ternyata begitu enak. Wah, guru itu langsung memuji, dia bilang, gitu kalau kalian mau melayani. Wah, percaya deh. Kalau kalian seperti ini, tuh liatin, semua cewek nanti dengan kalian jatuh cinta tuh sama kalian. Ketika, ya kalau kita boleh sama-sama renungkan ya. Kalau tujuan kita seperti itu, ya, kita melayani Tuhan seperti itu, tentu ya Tuhan, bagaimana Tuhan tidak menjadi murka kepada kita, ya, sama seperti akan. Ya. Lalu dalam Tuhan, Matius pasal 5 ayat 16 mengatakan, hendaklah terangmu itu bercahaya, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau hari ini kita melayani Tuhan, terang kita bercahaya. Hendaknya itu untuk kemuliaan siapa? Apakah kemuliaan saya? Bukan. Ayat itu mengatakan kemuliaan Bapamu yang ada di surga. Kalau hari ini kita masih mencari keuntungan pribadi, tentulah Tuhan akan menjadi murka kepada kita. Bayangkan hari ini, jika seluruh jemaat, ya, seluruh pekerja, seluruh pengurus, ya, hamba Tuhan, dan kita pemuda semua jemaat di dalamnya, kita mencari keuntungan pribadi dalam apa yang kita lakukan, dalam apa yang kita kerjakan. Ketika ada pembangunan gereja, ketika rapat, saya rasa ini nggak bisa seperti ini. Tapi harusnya saya pengennya yang seperti ini. Padahal dalam hati kita menginginkan, wah kalau misalkan ini akan menguntungkan nanti saya nih. Kalau saya mengambil keputusan seperti ini. Oh, penugasan, saya nggak pengen ditugasin di bagian ini, saya nggak suka. Saya nggak pengen tugasin bagian sini, saya nggak suka.
Agar yang penting pokoknya saya pengen yang saya suka aja. Ya. Kalau hari ini semua orang ingin mencari keuntungan pribadi dalam gereja. Ya. Bagaimana Tuhan tidak menjadi murka? Dalam Tuhan, Akan adalah seorang diri. Seorang diri dia mengambil barang-barang yang dikhususkan oleh Tuhan. Mengambil barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk diambil. Karena keinginan pribadinya dia mengambilnya, Tuhan menjadi murka. Sekarang kita bayangkan. Bagaimana kalau misalkan nggak cuma Akan, terus si A, si B, si C, dan sampai semua orang Israel ikutan kayak Akan. Saya ambil barang yang dikhususkan, ambil, karena saya pengen kaya dan lain sebagainya. Saya ambil. Kita bisa bayangkan, semurka apa Tuhan? Semarah apa Tuhan kepada orang Israel? Suatu perkataan yang keras dari Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal 3 ayat 17. Filipi pasal 3, ayat 7, maaf. Filipi pasal 3 ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ini adalah suatu perkataan yang begitu keras. Ya. Rasul Paulus mengatakan dulu, benar. Di ayat yang ke-7 dikatakan, dulu itu adalah keuntungan bagi diri dia. Dia mengaku itu. Ketika belum percaya Tuhan, itu keuntungan. Saya mencari keuntungan untuk pribadi saya dan lain sebagainya, itu keuntungan. Tetapi dikatakan di ayat yang ke-7 juga, sekarang kuanggap rugi. Yaitu kapan? Ketika dia mengenal Tuhan. Ketika hari ini kita mengenal Tuhan, harusnya tidak ada lagi seperti itu. Tidak ada lagi. Kita melepaskan, bahkan ekstrimnya Rasul Paulus mengatakan diibaratkan sampah. Coba kita bayangkan. Diibaratkan sampah. Kenapa Rasul Paulus sampai berkata seperti itu? Karena memang harus seperti itu ketika dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Memang harus demikian ketika kita mengerjakan firman Tuhan. Ketika hari ini kita melakukan firman Tuhan, wah, hari Sabat. Saya nggak usah datang Sabat. Yang penting saya kasih persembahan 2 kali lipat. Hasil usaha saya kasih 2 kali lipat. Saya nggak perlu datang, duit saya aja yang datang. Saya mencari keuntungan pribadi. Wah, duit saya saja yang datang. Kita dalam menjalankan firman Tuhan, kita malah melanggarnya. Harusnya kita menggunakan Sabat, tapi kita mencari keuntungan pribadi. Dan lain sebagainya, banyak sekali yang bisa kita renungkan dalam peristiwa di sekarang ini. Ya, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan Kristen kita malah mencari keuntungan pribadi dan kita malah melanggar firman Tuhan. Hari ini saudara dalam Tuhan, jika kita mencari keuntungan untuk diri kita sendiri, kita tidak menaati firman Tuhan, maka Tuhan akan menjadi murka kepada kita. Tuhan akan menjadi tidak senang atau menjadi murka kepada kita. Itulah hal yang pertama dalam Tuhan. Hal yang kedua, apa akibat dari akan mencari keuntungan pribadi dan tidak mentaati firman Tuhan? Hal yang kedua, Yosua pasal yang ke-7. Yosua pasal 7. Yosua pasal 7 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Yosua pasal 7 ayat 4 sampai yang ke-5. Ayat yang ke-4. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. 5. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Syebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Apa akibat yang dialami oleh bangsa Israel? Mereka mengalami yang namanya kekalahan. Dikatakan di ayat yang ke-4 sampai yang ke-5, bahkan mereka lari sampai mereka menjadi tawar hati. Kita boleh sama-sama bayangkan hari ini. Sebelumnya, bangsa Israel adalah seorang yang sangat luar biasa. Mereka ibarat pahlawan yang luar biasa menaklukkan, menghancurkan kota yang begitu besar. Kota yang begitu kuat. Ibarat sekarang itu mengalahkan perbuatan dosa yang begitu besar. Wah,
sangatlah hebat, sangatlah begitu seperti pahlawan. Tetapi ketika bertemu kota yang sangat kecil dibandingkan kota sebelumnya, mereka gagal. Mereka kalah. Bahkan seluruh bangsa itu dikatakan menjadi tawar hati. Ya. Kenapa mereka bisa kalah? Ya. Sebab kekalahannya, Tuhan mengatakan di ayat 11-12. Apa sebab mereka kalah? Ayat 11. Orang Israel telah berbuat dosa, melanggar perjanjianku yang telah kuperintahkan kepada mereka, mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, menyembunyikannya, mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. 12. Sebab itu, orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Ya. Sebab secara eksplisit dikatakan di Alkitab, ya, alasan mereka kalah adalah mereka telah melanggar perjanjian dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Meskipun kita tahu ya dalam cerita ini ada faktor lain, mungkin seperti mereka lupa berdoa dan lain sebagainya. Tapi secara eksplisit yang Tuhan katakan di sini, di ayat 11-12 adalah karena mereka melanggar perjanjian itu. Dan kalau kita lihat lagi di sini, ada hal yang cukup menarik. Ya. Dikatakan di ayat yang 11, orang Israel. Bukan akan telah berbuat dosa. Bukan si A telah berbuat dosa. Tapi orang Israel telah berbuat dosa. Padahal yang salah siapa sih? Di ayat 1 mengatakan yang mengambil itu adalah Akan. Tapi yang dikatakan yang berbuat dosa itu adalah orang Israel. Dalam Tuhan, satu buah perbuatan. Ya, satu buah perbuatan oleh seseorang dalam sebuah kelompok, seluruh bangsa itu terkena dampaknya. Mereka kalah, ya. Bukan hanya Akan, tapi orang Israel itu merasakan dampaknya. Karena apa? Karena Akan mencari keuntungan pribadi di sana. Saudara dalam Tuhan, kalau kita dengarkan sebuah peribahasa dalam bahasa Indonesia, dikatakan, nila setitik rusak susu sebelanga. Satu buah perbuatan yang boleh dikatakan kecil setitik, tetapi merusakkan lingkungan di sekitarnya. Dalam Tuhan, hari ini sama dengan kehidupan kita. Hari ini kita bermasyarakat, hari ini kita di lingkungan pekerjaan kita, di lingkungan rumah kita, di kampus tempat kita bekerja. Tentu terdapat namanya kelompok-kelompok di sekitar kita. Dan kita tidak mungkin hari ini bekerja itu sendirian. Pasti kita memiliki kelompok kecil atau itu kelompok yang lebih besar. Kita berorganisasi dan lain sebagainya, kita tidak sendirian. Kalau misalkan hari ini ada satu bagian yang tidak mau bekerja sama, ingin mencari keuntungan untuk pribadinya sendiri, maka dapat berdampak bagi seluruh kelompok tersebut. Entah pekerjaannya tidak bisa selesai, ya, atau mungkin mengalami kegagalan dan lain sebagainya, karena satu orang tidak mau bekerja sama tapi mencari keuntungan pribadi di dalamnya. Nah, dalam Tuhan, beberapa waktu juga saya di perusahaan tempat sekarang saya lagi magang, ya. Di sini kami dibagi menjadi beberapa buah divisi, ya. Ada yang mengerjakan bagian A, ada yang bergerak di bagian B, ada yang bergerak untuk bagian produk, ada yang bergerak untuk bagian bisnis, ya. Dan kalau misalkan bagian ini tidak ingin saling bekerja sama, ingin mencari enaknya sendiri, mencari keuntungan untuk pribadi kelompok ini sendiri, tentulah produk itu tidak akan bisa menjadi baik. Pasti akan berantakan. Kalau si A tidak, saya pengennya menurut saya, biar kelompok saya gampang dapatnya, saya pengennya itu yang seperti ini aja. Tapi dengan melakukan hal seperti ini, maka akhirnya ternyata tidak sesuai dan akhirnya bisa menjadi tidak kompak dan gagal. Karena si A ingin sendiri, B ingin sendiri, si kelompok yang bagian produk pengen sendiri, dan lain sebagainya. Akhirnya itu bisa menjadi berantakan. Karena mencari keuntungan untuk dirinya masing-masing, karena ingin menonjol sendiri. Saudari mungkin yang di sini seorang desainer, ya, seorang desain interior mungkin, atau arsitektur, teknik sipil. Kita lihat tembok. Saya pengen mendirikan sebuah tembok. Saya tumpukan batu bata di depan. Batu bata. Kalau misalkan ada batu bata itu yang bilang kepada teman-temannya sama batu bata lain, saya nggak pengen di sini bersama barisan kalian.
Saya pengen menonjol sendiri ke depan. Apa yang akan terjadi? Kita yang melihat temboknya jelek, temboknya aneh, berantakan. Atau mungkin parahnya bisa aja rubuh temboknya. Karena batu-batu itu pengen menonjol sendiri ke depan. Ya. Dalam Tuhan, demikian halnya hari ini dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dengan kita hari ini di gereja. Dalam Keluaran nomor 35, situ dikatakan, Tuhan dan aku satu tubuh. Tuhan Yesus, ya, dan aku satu tubuh. Dan dikatakan Kristus kepala, gereja tubuhnya. Ya. Gereja adalah tubuhnya, dan kita hari ini semua jemaat-jemaat dalamnya, kita adalah anggota-anggotanya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, kita akan lihat. 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12 di ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dikatakan dengan jelas kita adalah anggota dari tubuh Kristus. Dan bagaimana yang terjadi kepada anggota itu? Di ayat 26 dikatakan, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kalau satu orang saja menderita, semua itu menderita. Karena apa? Satu tubuh. Kalau hari ini kita sakit, ya, mungkin kepala kita sakit, tubuh kita pun sama merasakan sakit. Saya nggak bisa bergerak dan lain sebagainya. Semua tubuh merasa tidak nyaman. Karena apa? Kan satu tubuh, anggota. Kalau hari ini anggota satu berdosa, akan satu orang saja, satu kelompok, satu bangsa itu terkena dampaknya. Karena apa? Karena akan mencari keuntungan pribadi di antara mereka semua. Dalam Tuhan, kalau kita lihat tangan kita, ya, tangan kita terdapat 5 jari. Kalau hari ini, anggaplah si kelingking berkata. Si kelingking ini dia berkata kepada keempat jari lainnya, saya tuh nggak suka di sini. Saya merasa tidak diuntungkan kalau saya di sini. Saya pengen pindah ke tempat yang lebih nyaman lah untuk saya. Hilanglah si kelingking, tinggal berempat ini, si jari keempat ini. Kalau kita angkat benda, ya, angkat botol minum mungkin kita masih biasa. Tapi kita angkat yang lebih berat, ya, mungkin angkat meja dan lain sebagainya. Bagaimana rasanya? Ya, kita akan kehilangan kekuatan kita 50%. Ya. Kenapa? Karena kelingking ini ternyata dia menyumbang 50% dari kekuatan di tangan kita, di genggaman kita. Kalau dia tidak ada, maka itu berdampak sangat luar biasa. Ya. Padahal apa? Ini adalah suatu jari yang sangat kecil. Ya. Sangat kecil tapi berdampak luar biasa. Akan seolah-olah hal yang sangat kecil. Saya cuma pengen ngambil kok. Nih, ambil. 1, 2, 3. Mungkin hal yang sangat sedikit dibandingkan satu kota itu. Tapi karena keinginan itu mencari keuntungan untuk dia itu, dia ambil. Semua bangsa itu terkena dampaknya. Semua bangsa itu kalah. Harusnya dalam Tuhan kita sudah melaksanakan new normal, ya. Tantangan itu baru. Metode itu baru. Menggunakan media, menggunakan teknologi, menggunakan streaming dan lain sebagainya. Sebuah metode-metode yang baru. Kalau hari ini kita masih mencapai keuntungan pribadi, mencari keuntungan untuk pribadi kita, entah itu di antara kepemudaan dalam program-program kita, entah itu dalam kepengurusan di gereja, ya, atau mungkin pelayanan-pelayanan kita masih melakukan seperti ini, ya. Tentulah dampak itu bisa terkena bagi gereja kita. Kenapa? Karena kita anggota-anggota dalam tubuh ini. Tubuhnya adalah gerejanya. Kalau misalkan hari ini kita sakit, ya, di bagian anggota itu akan menyakitkan seluruh tubuh ini. Dalam Tuhan, jangan sampai hari ini kita sama seperti Akan, ya. Ini jadi sebuah peringatan bagi kita. Jika kita masih seperti Akan mencari keuntungan pribadi, kita akan kalah. Orang lain juga akan terkena efeknya, terkena dampaknya. Ya. Itu adalah hal yang kedua. Hal yang terakhir, hal yang ketiga. Apa akibat daripada Akan ini mencari keuntungan pribadi untuk dirinya sendiri? Hal yang ketiga, Yosua pasal yang ke-7.
Kita kembali buka Yosua pasal yang ke-7. Yosua pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Yosua pasal 7 ayat 24 sampai yang ke-25. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. 25. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Bagaimana akhir cerita dari Akan? Ya, Akan dia menjadi binasa. Akhirnya seperti apa? Sangatlah tragis, ya, sangatlah mengerikan, ya. Karena apa? Karena alasan yang tadi, 4 langkah tadi. Dari dia melihat, ya, terus dia menginginkan, dia mengambil, dia sembunyikan semuanya itu. Endingnya seperti apa? Binasa. Betapa sangat mengerikannya. Oleh karena itu hari ini kita harus waspada, ya. Mungkin hari ini kita tidak akan se-ekstrim Akan. Kita hari ini mencari keuntungan pribadi seperti Akan, berbuat dosa, langsung mati di tempat, mungkin tidak, ya. Tapi di sini menjadi sebuah peringatan untuk kita harus berhati-hati, ya. Jangan sampai kita mengarah ke sana, ya. Kita harus senantiasa untuk meningkatkan kerohanian kita. Semakin hari semakin lebih baik lagi. Jangan sampai kita tergoda. Kita melihat, kita menginginkan, ya. Saya lihat orang itu main musik. Wah, pas dia main musik, kelihatannya bagus ya. Kalau misalkan saya juga main musik seperti itu. Akhirnya saya ingin. Kenapa saya ingin? Karena saya pengen, wah, itu orang ngeliatin saya seperti saya ngeliat dia. Dan itu sangat bagus kalau saya bisa dilihat ketika saya melayani Tuhan. Wah, kalau hari kita tidak berhati-hati, kita bisa seperti itu. Rasul Paulus mengatakan, ya, dia mengatakan, aku melatih tubuhku, ya, terus-menerus dilatih. Jangan sampai ketika akhirnya aku ditolak. Hari ini kita sudah melayani, tapi di tengah-tengah kita tidak melatih diri kita dengan hal yang kecil sama seperti Akan ini, kita malah jatuh. Dan jangan-jangan seperti ending dari Akan ini kita malah menjadi binasa. Saya dalam Tuhan, ya. Hal yang kecil, sepele, tapi berdampak begitu besar. Hari kita sudah sama-sama belajar, ya, tentang peristiwa dan seorang tokoh yang dia mencari keuntungan pribadi dan tidak taat kepada firman Tuhan. Dimulai dari melihat, mengingini, ya, hingga akhirnya apa yang terjadi? Dia membuat Tuhan murka. Bangsa Israel menjadi kalah, kelompoknya terkena dampaknya. Dan di akhir kehidupannya, bahkan dia berakhir binasa dengan sangat tragis. Ya. Hari ini kita mau bersama-sama belajar. Kita hari ini sedang berjalan menuju tanah Kanaan yang rohani. Dari Mesir kita berjalan ke tanah Kanaan, pasti kita melewati kota Ai. Pasti kita melewati kota Ai tersebut. Ada Ai kecil di hadapan kita. Ya. Dan kalau hari ini kita tidak berhati-hati, dalam hati kita akan terdapat Akan kecil dalam hati kita. Yang membuat kita sama seperti Akan ini. Jangan sampai kita malah menyayanginya, tetapi kita harus membinasakannya. Sama seperti Yosua. Yosua tidak segan-segan. Dikatakan di sini di ayat yang ke-25, Yosua dan seluruh Israel melempari dia dengan batu, ya. Tidak segan mematikannya, membakarnya. Karena itu adalah hal yang tepat dilakukan oleh Yosua. Demikian juga hari ini kita, terkhususnya para pemuda, kita mau bersama-sama belajar. Jangan sampai kita mencari keuntungan pribadi. Amin. Baik, kita akan sama-sama lanjutkan. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung nomor 250. Pujian nomor 250, mendapat kekuatan baru. Pujian nomor 250, mendapat kekuatan baru. Kita sama bagi berdiri. Pujian nomor 250, mendapat kekuatan baru.
bait pertama. Mohon rohnya penuhiku, beri kekuatan baru. Kobarkanlah semangatku di hati yang dingin. Dua. Aku lemas bab terikat perkara duniawi, jiwa lemah tak berdaya melawan seteru. Tiga. Semangat ingin layani dia tapi lemah lagi. Dengar firman cepat jemu, lebih cinta tubuh. Empat. Tuhan palingkanlah aku, beri kekuatan baru, agar giat sampai akhir masuk surga mulia. Ya baik, kita akan sama-sama akhiri, kita akan sama-sama menutup berdoa. Kita doakan untuk kepemudaan, ya, kita doakan untuk bangsa dan negara kita, jemaat-jemaat yang mungkin sedang sakit, lemah iman, berbeban berat, untuk kerohanian kita dan juga situasi sekarang. Kita boleh sama-sama tahu ya bagaimana situasi sekarang itu cukup mengkhawatirkan, ya, dan kita mau sama-sama terus mendoakan agar semua bisa berakhir dengan cepat, ya, dan kita boleh sama-sama untuk berkumpul kembali, kita boleh beribadah bersama-sama. Kita akan sama-sama akhiri, kita akan berlutut, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Jangan kira kau berhikmat, takutlah padanya, jauhkan dosa. Jangan kira kau berhikmat, takutlah padanya, jauhkan dosa. Amin. Amin. Ya, baik, kebaktian kita sampai di sini. Selamat berpisah, Tuhan memberkati.